Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu Tulip akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Mental Health Care, di mana kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Rahmi Nur Hidayah dengan NIM 2022 31056, dan rekan saya. Saya Clarence Sulitiva Pereira dengan NIM 2022-31010. Dan saya Cynthia Maharani dengan NIM 2022-31046. Dan saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022-31055. Nah, di sini kami memilih SDG 3 karena kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Mental health adalah aspek yang masih sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan juga masa depan generasi muda. Nah, menurut WHO, lebih dari 970 juta orang di dunia mengalami gangguan mental. Di Indonesia, 1 dari 3 remaja mengalami gejala gangguan kesehatan mental, namun hanya 9% yang mendapat penanganan profesional. Nah, menurut data Rizkeda tahun 2018 juga menunjukkan bahwa kecenderungan gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8% dan angka ini meningkat pasca pandemi. Nah, di Kota Malang, jumlah anak muda yang mengakses layanan konseling meningkat drastis sejak awal 2024. Menurut laporan pada Mei 2025, lebih dari 60% klien layanan konseling adalah Gen Z, anak muda di usia 15 hingga 24 tahun. Mereka datang dengan keluhan mulai dari stres berat, gangguan kecemasan, hingga depresi klinis yang memerlukan penanganan psikologi lanjutan. Nah, di sini untuk menjawab krisis kesehatan mental di kalangan generasi muda, kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Mental Care. Nah, aplikasi ini hadir untuk mempermudah pengguna dalam mengevaluasi kondisi emosional mereka, serta mengakses layanan profesional secara cepat dan aman. Untuk fiturnya sendiri, yang pertama ada booking janji temu dengan psikolog, di mana pengguna bisa membuat janji temu langsung dengan tenaga profesional kesehatan mental yang telah terdaftar di platform. Nah, pemilihan jadwal psikolog dan juga detail bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada fitur kuis deteksi tingkat stres, di mana pengguna cukup menjawab beberapa pertanyaan sederhana tentang kondisi emosional dan juga kebiasaan tidur, lalu sistem akan menampilkan tingkat stres mereka, yaitu ada ringan, sedang, maupun berat. Berdasarkan hasil ini, pengguna akan diarahkan ke saran atau layanan lanjutan. Yang ketiga, ada integrasi API, di mana kami mengintegrasikan News API untuk menampilkan artikel dan juga berita terbaru seputar kesehatan mental langsung di halaman utama aplikasi. Dengan ini, pengguna tidak hanya dibantu secara klinis, tapi juga diberikan wawasan dan juga edukasi mental health berbasis data yang terpercaya. Oke, selanjutnya untuk teknologi yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah Laravel, Bootstrap, dan Git. Nah, Laravel sendiri kami pilih karena Laravel ini mendukung struktur MVC yang aman dan juga efisien. Sedangkan Bootstrap ini digunakan untuk tampilan yang lebih interaktif, lebih responsif, dan juga modern. Nah, untuk pengembangannya dari website ini sendiri kami lakukan secara kolaboratif menggunakan Git dan GitHub. Lalu selanjutnya, kontribusi terhadap target SDG 3 sendiri dari website ini adalah membantu pengguna mendeteksi dini kondisi psikologis mereka, mempermudah akses ke layanan profesional, dan memperkuat kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, dengan pendekatan berbasis digital, kami tentunya bisa lebih menjangkau lebih banyak anak muda secara lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih akurat. Nah, untuk rencana pengembangan ke depan dari website sendiri ini adalah kami akan menambahkan 2 user type, yaitu admin dan dokter, di mana admin ini akan mengelola data pengguna, memverifikasi dokter, dan juga mengontrol konten artikel yang muncul dari News API sendiri tadi. Lalu yang kedua untuk dokter, dia akan bisa mengakses jadwal konsultasinya, lalu histori pasien, dan juga fitur chat atau fitur chat yang nantinya akan masuk dalam satu dashboard. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi demo dari website sendiri. Oke, untuk tampilan website dari kami kurang lebih seperti ini, di mana di bagian header terdapat Home, About Us, Appointment, Login, dan Register, di mana masing-masing ketika diklik akan langsung mengarahkan ke halaman sesuai dengan namanya. Lalu di bagian bawah, di sini kami terdapat sebuah motivasi yang bertujuan untuk mengajak pengguna agar mulai peduli terhadap kesehatan mental mereka. Di bagian kanan terdapat 2 buah button, yaitu Get Start, di mana ketika user mengklik akan langsung mengarahkan ke halaman register. Di bagian bawah ada Learn More, di mana ketika diklik, user akan langsung diarahkan ke halaman About Us.
Lalu selanjutnya di bagian bawah di sini kami menjelaskan bahwa layanan yang menghubungkan pengguna dengan profesional kesehatan mental berlisensi secara aman dan rahasia. Di mana di sini kami juga memaparkan 4 buah fitur di mana ini berlisensi profesional, lalu confidential session, flexible scheduling, serta 24/7 untuk supportnya. Di bagian bawah terdapat sebuah button Learn More About Us. Ini juga sama akan mengarahkan ke halaman About Us. Lalu lanjut di bagian bawah, di sini ada ready to prioritize your mental health, di mana di bagian bawah juga terdapat sebuah button create your account, di mana ini akan mengarahkan ke halaman registrasi untuk mengisi data, lalu akan mengakses layanan yang diberikan oleh website kami. Di bagian bawah, di sini kami menambahkan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur untuk membaca sebuah artikel, di mana artikel ini berisi tentang apa itu berisi tentang pengertian tentang psikolog, perbedaan antara psikolog dan psikiater. Lalu untuk fitur yang kedua, di sini kami terdapat kuis di mana user bisa mengisi kuis ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat stres yang diderita oleh user tersebut. Nah, di bagian bawah di sini kami terdapat beberapa berita yang tentunya kami yang bisa diakses, di mana ini akan selalu update karena kami di sini menggunakan API yang berisi tentang berita-berita terkait mental health yang berada dari seluruh dunia. Lalu di bagian bawah di sini kami memaparkan untuk anggota kelompok kami. Di sini juga terdapat beberapa akun sosial media dari masing-masing anggota. Lalu di bagian bawah untuk footernya di sini kami menampilkan beberapa seperti company, our partner, kontak, serta sosial media yang bisa dihubungkan oleh website kami. Nah, selanjutnya ada halaman About Us, di mana halaman About Us ini memaparkan beberapa terkait website kami, seperti di sini menyatakan bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan hidup. Lalu di sini juga kami memaparkan tentang komitmen platform dari website kami, yaitu Mental Care. Dan yang ketiga ada komitmen dengan SDG 3. Di sini bisa dibaca. Lalu di bagian bawah juga kami memberikan beberapa kalimat untuk mendukung user. Lalu di bagian bawah terdapat button Get Start, di mana ini langsung akan mengarahkan pengguna ke halaman register. Nah, selanjutnya ada halaman register. Di mana ketika halaman register di sini adalah halaman yang akan pertama kali dijumpai oleh user, di mana user bisa mengisi nama, alamat, email, password, dan konfirmasi untuk passwordnya itu sendiri. Di mana ketika user mengkonfirmasi password ketika berbeda, akan menampilkan pop-up untuk mengisi dan membenarkan kembali, serta menyesuaikan untuk password yang dimasukkan. Ketika sudah, di sini user bisa langsung memberikan register. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pastri. Oke, selanjutnya ini adalah halaman home yang muncul setelah pengguna berhasil melakukan login ataupun register, di mana pada bagian navbarnya akan ada muncul tulisan My Appointment yang berisi riwayat appointment yang sudah kita buat. Dan juga isi My Appointment ini akan menyesuaikan dari setiap usernya. Jadi jika nanti akan ada user baru, maka My Appointment-nya adalah My Appointment dari user baru tersebut. Tidak akan tercampur dengan user yang lain. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa melakukan book a session, yang dimana juga button ini berbeda ya. Jika sebelum login tadi, buttonnya bukan seperti ini. Yaitu ada tentang yang menuju ke About Us dan juga untuk menuju ke Register. Nah, selanjutnya, jika sudah kita klik book a session, maka kita akan dibawa ke halaman baru untuk melakukan appointment. Di mana di sini kita bisa mengisi untuk dokter dan time baru bisa dipilih setelah departemen dipilih. Jadi kita bisa pilih dulu departemennya ada mental health dan juga sebenarnya ada psikologi dan juga psikiatrik. Di sini kita pilih saja mental health. Kemudian kita bisa pilih dokternya. Jika departemennya diganti, maka data dokternya juga akan berubah. Jadi untuk dokter-dokternya ini atau tenaga ahlinya sudah disesuaikan dengan departemen masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita memilih dokter, baru kita bisa memilih time atau waktu untuk janji temunya. Selanjutnya, jika sudah, maka kita bisa langsung saja submit request, dan kita akan dibawa ke halaman baru, yaitu halaman My Appointment, di mana di halaman ini terdapat datanya, yaitu bahwa sudah dilakukan janji temu di Departemen Psikiatri pada tanggal tersebut, dan di jam tersebut. Nah, dengan ada keluhan, sebenarnya bisa di sini tujuannya adalah untuk keluhan atau alasan kenapa sih kita ke sana.
Dan kemudian ada action yang terdiri 2, edit dan juga cancel. Jika kita ingin melakukan edit appointment, kita bisa klik saja button editnya. Selanjutnya kita bisa update saja appointment. Jangan lupa pilih dokternya ya. Kemudian jika sudah, maka akan berubah menjadi bulan 8 dan juga jam 9 pagi. Bagaimana jika kita ingin melakukan cancel appointment? Kita bisa langsung saja cancel, tapi akan ada muncul pop-up untuk menanyakan apakah yakin akan melakukan cancel. Jika iya, kita bisa langsung saja klik OK dan maka appointment-nya sudah akan hilang atau sudah dihapus karena kita sudah membatalkannya. Nah, selanjutnya kita ada di bagian profile, di mana di sini bagian profilnya ini kita bisa mengubah username ataupun email, dan juga kita bisa melakukan delete account secara otomatis dan permanen. Di sini kita juga bisa melihat nih kita loginnya sekarang di browser session apa. Nah, ini sebenarnya kita dapatkan karena kita menggunakan bantuan dari Jetstream. Selanjutnya kita juga bisa melakukan logout untuk keluar dari sesi saat ini dan masuk misalnya ke sesi baru ataupun masuk untuk mendaftar sebagai user baru. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan.